Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Nah, dari kemarin aku upload film-film horor terus kan. Banyak nih dari kalian yang katanya kangen film fantasi. Jadi ya udah, hari ini aku bakal nyeritain kalian satu film yang seru banget dari dongeng Rusia dan filmnya viral banget juga. Judulnya The Wish of Fairy Fish. Film ini nyeritain tentang seorang pemuda yang nemuin ikan ajaib. Ikan itu bisa ngabulin 3 permintaan. Kalau kalian dikasih 3 permintaan, bakal minta apa aja guys? Coba komen dong. Oh ya, kemarin aku tuh upload film fantasi juga tentang bocil yang ngegambar monster jadi nyata. Seru guys filmnya. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya dimulai di bawah laut. Ternyata ada sebuah kerajaan yang cantik banget. Di sana ada raja ikan yang lagi mandangin cincin. Cincin ini spesial banget karena bakal dikasih ke calon istrinya. Tiba-tiba katak pengawalnya datang bawa kabar. Katanya calon istri raja ikan kabur. Raja ikan kaget dan merintahin supaya calon istrinya itu segera ditemuin. Sementara di daratan ada seorang pemuda yang namanya Emil. Emil ini tinggal sama ayahnya yang kerjaannya bikin peralatan dari besi. Ayahnya Emil tapi buta guys, gak bisa ngeliat. Bukannya bantuin si ayah, Emil malah kabur dong. Dia mau main, pergi mancing. Emil seneng banget. Dia langsung buru-buru turun bukit, naik seluncur. Dan akhirnya dia sampai juga di danau yang beku. Emil masukin pancingannya ke lubang kecil. Tiba-tiba muncul gelembung. Emil ngerasa ada yang aneh, jadi dia kabur kan. Bener aja nih muncul semburan air. Dan tiba-tiba malah ada ikan dong yang masuk ke ember Emil. Emil langsung buru-buru pulang nyiapin bahan-bahan buat masak ikan itu. Kagetnya padahal kan dia lagi sendirian. Tapi kok dia ngedengar suara wanita. Makin kaget ternyata yang ngomong ikan tadi guys. Katanya ikan itu bakal ngabulin 3 permintaan asalkan Emil mau ngelepasin. Awalnya Emil gak percaya. Dia asal aja ngomong, dia pengen deh ngeliat kota. Lah, tiba-tiba rumahnya berguncang terangkat ke udara dan rumahnya meluncur bagai kendaraan. Emil mendadak ngerasa kedinginan, terus dia ngomong lagi sama si ikan. Dia pengen dong ngubah musim salju jadi musim panas. Ikan ajaib langsung ngabulin permintaan kedua Emil. Seketika danau beku yang mereka lewatin balik mencair. Tumbuh-tumbuhan di sekitar juga balik jadi hijau. Emil ngelanjutin perjalanan sambil ngebawa ember berisi ikan ajaibnya. Sayangnya di tengah jalan, Emil malah disetop sama sekelompok orang yang malak minta bayaran kalau Emil mau lewat. Karena Emil gak punya uang sama sekali, mereka mau ngambil ember ikannya. Di saat ikannya mau dimasak, dengan berani Emil ngerebut lagi ember ikannya terus dibawa kabur. Ya, Emil dikejar lah. Dan karena udah kepepet, ikannya akhirnya dilepasin ke danau. Dan karena kesel, orang-orang itu akhirnya gantung Emil di pohon. Gak lama tiba-tiba datang seorang wanita yang langsung nolong ngelepasin Emil. Awalnya Emil gak tahu siapa wanita ini. Ternyata ini tuh si ikan ajaib guys, yang berubah wujud jadi wanita cantik. Namanya Lisa. Dan sesuai janjinya dia bakal ngabulin satu lagi permintaan Emil. Emil mau ngegunain permintaannya baik-baik, jadi dia simpen dulu tuh. Dan Lisa akhirnya ngedampingin Emil ngelakuin perjalanan. Si Emil tuh pengen banget nikah sama putri raja. Di sisi lain ini nih putri raja yang namanya Aneta. Dia lagi siap-siap karena mau dilamar sama pangeran Oman. Buat ngambil hati raja, Pangeran Oman nunjukin hadiah yang katanya alat musik ajaib, bisa muter musik otomatis.
Padahal mah ada orang yang gerakin di dalam. Itu bukan alat ajaib. Di sisi lain, Emil dan Lisa yang baru sampai langsung ngintip dari luar pagar. Mereka ngedenger kalau Raja ternyata gak terlalu terkesan sama hadiah dari Pangeran Oman. Raja nantangin, dia maunya alat musik ajaib beneran yang bisa bikin siapapun yang ngedenger musiknya jadi menari. Ngedenger tantangan itu, Emil tiba-tiba langsung nimbrung dan bilang kalau dia bakal bawa alat musik ajaib itu untuk Raja. Karena kelihatan yakin, Raja ngasih kesempatan Emil buat ngebuktiin kalau Emil berhasil ngebawain Raja alat musik ajaib yang bisa bikin siapapun joget. Raja bakal ngabulin permintaan Emil. Emil bilang permintaannya pengen nikah sama Putri Aneta. Aneta tapi bilang kalau Emil gagal ngebawa alat musik itu dalam 3 hari, Emil bakal dihukum mati. Untungnya Emil bakal dibantuin Lisa. Kata Lisa, alat musik ajaib itu memang ada, tapi dijaga sama kucing galak yang makan manusia. Emil gak takut, dia dan Lisa langsung berangkat. Dan setelah perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya sampai juga di hutan. Emil sendiri nih yang langsung nemuin si kucing. Kucing ajaib itu ternyata juga bisa bicara. Nah, tapi ternyata kucing itu gak seserem gosip kok guys. Kucing itu ternyata kesepian. Sahabatnya cuma alat musiknya ini. Emil dengan tulus ngasih si kucing makanan, susu, dan mau jadi sahabat si kucing. Sementara itu di perairan, katak pengawal berhasil nemuin Lisa. Yang ternyata Lisa ini calon istri Raja Ikan yang di awal film tadi. Lisa yang kabur disuruh cepat balik, tapi ya si Lisa gak mau. Bersama dengan itu, Emil dan si kucing yang balik jadi tahu semuanya kalau Lisa ini calon istri Raja Ikan yang kabur. Lanjut di kerajaan, Pangeran Oman masih aja nih ngebujuk Raja supaya dikasih izin buat nikahin Putri Aneta. Raja tapi masih nggak setuju. Dan ini si Emil dateng ngebawa alat musik ajaib yang asli. Pas si kucing mainin alat musiknya, semua orang yang di situ langsung otomatis joget-joget. Ajaib banget, Raja bener-bener seneng. Si kucing langsung diangkat jadi bagian kerajaan. Dan si Emil langsung nyebutin keinginannya buat nikah sama Putri Aneta. Karena Emil cuma rakyat biasa, Aneta ya langsung gak mau. Aneta bilang Emil harus nyelesain tantangan lain dulu deh. Keesokan harinya, Pangeran Oman nunjukin alat ajaib palsu lagi yang katanya bisa ngeluarin makanan. Padahal mah sama, ada orang suruhannya di dalam. Raja gak terkesan. Dia maunya punya taplak meja ajaib yang bisa ngeluarin makanan apapun. Ngedengar permintaan Raja, Emil langsung berangkat ditemenin Lisa. Taplak meja ajaib itu ternyata memang beneran ada, tapi yang punya tuh 2 bersaudara yang rakus, yang pasti gak akan mau deh nyerahin taplak meja ajaib itu ke Emil. Emil tapi gak mau nyerah dan mereka berangkat jauh nih, ngelewatin padang rumput, tebing, dan akhirnya ketemu juga sama si 2 bersaudara yang ternyata jadi gemuk karena kebanyakan makan dari taplak ajaib itu. Emil yang baru datang langsung nekat minta taplak meja ajaib itu. Ya kagak dikasih lah, yang ada dia langsung dilempar kelapa sampai pingsan. Lisa akhirnya nolongin Emil. Dia nyuruh 2 bersaudara itu ngaca di baskom berisi air. Mereka baru sadar kalau taplak meja ajaib yang bisa nyediain semua makanan bikin mereka jadi rakus dan gemuk. 2 bersaudara itu akhirnya setuju dan nyerahin taplak meja ajaibnya ke Lisa. Setelahnya Emil yang kecintaan sama Putri Aneta metik bunga-bunga. Di situ Lisa ngingetin kalau sang putri tuh sebenarnya nggak mau sama Emil. Makanya dia sengaja ngasih tantangan yang mustahil karena berharapnya ya Emil nggak akan berhasil. Emil yang bucin tapi yang nggak percaya. Mereka akhirnya kembali ke kota dan ngebagiin makanan dari taplak meja ajaib ke para warga. Ngelihat keberhasilan Emil, Raja seneng banget dan nyuruh Putri Aneta udahlah nikah aja sama Emil. Ya, tapi Putri Aneta memang gak mau guys. Kali ini Putri Aneta ngasih tantangan yang benar-benar mustahil. Katanya kalau Emil mau nikah sama Putri Aneta, Emil harus dapat restu dari ibunya Putri Aneta, yang padahal ibunya tuh udah meninggal. Jadi si Emil disuruh pergi ke dunia kematian. Emang bisa ya?
Emil lagi-lagi mohon supaya Lisa bantuin. Masalahnya dunia kematian itu sangat berbahaya. Siapapun yang kesana mungkin gak bisa kembali hidup-hidup. Emil yang keras kepala tetap maksa dan akhirnya ngelakuin perjalanan ke dunia kematian ditemenin Lisa. Di jalan dia curhat, sebenarnya dia takut gagal, takut meninggal. Dia takut gak bisa ketemu ayahnya lagi. Si ayah pasti sedih. Jadi ya udah, mereka mampir pulang dulu. Emil kira ayahnya bakal marah karena dia kabur, tapi ternyata si ayah justru rindu banget sama anaknya ini. Emil inget kalau dia masih punya satu permintaan terakhir. Akhirnya dia minta supaya mata ayahnya bisa ngeliat lagi. Dan permintaan terakhir Emil udah terkabul. Artinya tugas Lisa sebenarnya udah selesai. Dia udah bisa pergi dengan bebas. Lisa yang setia tapi ternyata masih mau nemenin Emil ke dunia kematian. Setibanya di sana, mereka ketemu sama penguasa dunia kematian. Namanya Raja Dibon. Raja Dibon ternyata ayahnya Lisa dong guys. Lisa langsung minta tolong supaya Emil bisa ketemu sama almarhum ibunya Aneta. Dan setelah dibujuk-bujuk, si ibu ngasih restu dong. Di saat Putri Aneta dan Raja lagi makan, di nampan seolah muncul layar. Ibu Aneta nyampein pesan kalau dia udah setuju Putri Aneta nikah sama Emil. Raja bener-bener seneng dan nyuruh Emil segera kembali. Mereka balik naik perahu dan di situ Lisa bilang efek tadi pergi ke dunia kematian bakal bikin Emil lupa sama semua ingatan tentang Lisa. Di situ Emil bilang dia nggak akan mungkin lah lupain Lisa. Ya, tapi pas keluar dari dunia kematian, bener aja Emil udah lupa sama Lisa. Begitu sampai di istana, Putri Aneta ternyata masih gak mau guys nikah sama Emil. Dia bahkan nuduh Emil penyihir dan ngasih perintah supaya Emil dihukum mati. Ngeliat itu Lisa dateng nolongin. Dia minta supaya Emil dibebasin. Sementara Lisa bakal ngabulin 3 permintaan Putri Aneta. Sang putri langsung ngegunain permintaan pertamanya buat jadi ratu ngegantiin ayahnya. Dan permintaan kedua katanya Aneta pengen nikah sama raja dari kerajaan yang jauh. Bahkan Pangeran Oman juga dicampakin. Sementara Emil yang sekarang bebas ngerasa hampa. Dia nyoba nginget-nginget memorinya yang hilang tapi gak berhasil. Emil masih aja gak inget apapun tentang Lisa. Untung Emil dapat tunjuk cerita dari ayahnya dan dia akhirnya bisa nginget Lisa lagi. Emil langsung kembali buat nyelamatin Lisa yang ditahan Putri Aneta. Sang putri ngancem Emil supaya jangan macem-macem, soalnya dia kan masih punya satu permintaan lagi tuh. Nah, Aneta kepikiran. Dia ngegunain permintaan terakhir, minta diubah jadi penyihir terkuat. Tiba-tiba dia malah berubah jadi ikan pengabul permintaan. Pas banget ini muncul Raja Ikan yang ngiranya ikan Aneta ini calon istrinya yang kabur. Aneta langsung dibawa sama Raja Ikan, bakal dinikahin dah. Sementara Emil mulai ngungkapin perasaannya. Dia sadar kalau sebenarnya yang dia cintai itu Lisa. Mereka udah ngelaluin banyak hal bersama. Lisa juga ternyata memang punya perasaan yang sama. Dia juga suka sama Emil. Mereka berdua akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Iya, itu tadi ceritanya guys. Gimana menurut kalian? Untung Emil berhasil nemuin cinta sejatinya ya. Dan Lisa juga beruntung deh gak usah nikah sama Raja Ikan buruk rupa. Ya, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.